Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azira. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Word of Mouth terhadap keputusan pembelian produk kecantikan Scarlett. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi tugas mata kuliah MPK Kuantitatif. Bab 1 Pendahuluan, latar belakang. Dampak era globalisasi tampaknya sudah merambah di industri jasa, khususnya pemasaran seperti brand pada produk. Brand sekolah juga memiliki peranan sangat penting dalam mengikat konsumennya. Salah satu saluran komunikasi yang penting dan perlu dikelola dengan baik dalam pemasaran adalah komunikasi dari mulut ke mulut atau word of mouth communication. Saluran ini dapat menjadi saluran komunikasi yang murah, menggunakan konsumen sebagai promotor bagi produk perusahaan dan alat pemasaran bagi organisasi. Organisasi bahkan sering tidak perlu membayar untuk aktivitas ini. Menurut Kotler dan Keller 2009 mengemukakan bahwa word of mouth communication atau komunikasi dari mulut ke mulut merupakan proses komunikasi yang berupa pemberian rekomendasi baik secara individu maupun kelompok terhadap suatu produk atau jasa yang bertujuan untuk memberikan informasi secara personal. Saluran komunikasi personal yang berupa ucapan atau perkataan dari word of mouth dapat menjadi metode promosi yang efektif karena pada umumnya disampaikan dari konsumen oleh konsumen dan untuk konsumen, sehingga konsumen atau pelanggan yang puas dapat menjadi media iklan bagi perusahaan. Tindakan memberi informasi yang benar dengan format yang benar kepada orang yang tepat akan sangat mempengaruhi kesuksesan organisasi melalui program public relation. Berdasarkan dari hasil tuntutan produk kecantikan dan pada zaman globalisasi, maka produk kecantikan akan terus berkembang. Namun di sisi lain kita harus memiliki kekuatan untuk melakukan kegiatan pemasaran dengan pengaruh word of mouth ini, dan produk kecantikan terus berinovasi dengan berbagai ragam varian untuk menarik konsumen. Maka dari itu, produk kecantikan merupakan hal yang sangat menarik untuk kita teliti. Selanjutnya ini ada rumusan masalah utama yang dikaji dalam penelitian ini bahwa di tengah persaingan bahwa produk kecantikan Scarlett mampu melewati persaingan dengan produk kecantikan yang lain. Hal ini dipengaruhi oleh aktivitas word of mouth yang baik. Berdasarkan masalah tersebut harus dibatasi sejauh mana pengaruh word of mouth dalam produk kecantikan Scarlett terhadap persaingan di era sekarang ini. Berdasarkan dari latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut. Apakah terdapat pengaruh word of mouth terhadap keputusan pembelian produk kecantikan Scarlett? Selanjutnya ada tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan. Tujuan ini diadakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh word of mouth terhadap keputusan pembelian produk kecantikan Scarlett. Manfaat penelitiannya ini adalah kegunaan secara akademis dan secara praktis. Secara akademis sebagai memperluas wawasan bagi kajian ilmu komunikasi dalam media pembelajaran yang interaktif agar dapat dijadikan sebagai rujukan untuk pengembangan penelitian komunikasi yang akan datang. Yang kedua itu ada memberikan kajian ilmu komunikasi dalam mengelola komunikasi pemasaran sehingga dapat dijadikan rujukan untuk pengembangan penelitian komunikasi yang akan datang. Yang ketiga itu ada menambah konsep baru yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian lebih lanjut bagi pengembangan ilmu komunikasi. Yang ketiga itu ada kegunaan secara praktis. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan strategi komunikasi melalui pengembangan word of mouth dan produk kecantikan Scarlett. Dengan demikian supaya dapat merencanakan dan menentukan prioritas produk kecantikan Scarlett di berbagai outlet. Kalau itu ada hasil penelitian ini dapat meningkatkan strategi komunikasi internal dan eksternal sehingga kualitas dapat dipertahankan. Begitu ada hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam menarik produk kecantikan Scarlett untuk memberikan pengaruh terhadap konsumen. Yang kedua itu ada landasan teori.
Kajian pustaka penelitian yang dipublikasikan secara luas mengenai output di Indonesia dapat dijumpai dalam majalah penelitian yang dilakukan oleh majalah SBI dan OMB Marketing Research of the Fed Consulting Group mengklaim merupakan penelitian survei tingkat word of mouth yang pertama di Indonesia dan dilakukan dengan menggunakan data dari 1.850 orang responden yang dilakukan dengan survei di 5 kota besar di Indonesia, Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar. Survei dilakukan terhadap 105 kategori produk dengan mengukur 4 variabel utama, yaitu talking atau tingkat merek tersebut dibicarakan oleh konsumen. Kedua itu ada promoting, tingkat merek tersebut dipromosikan oleh konsumen. Yang ketiga itu ada selling, tingkat merek tersebut dijual atau direkomendasikan oleh konsumen. Dan terakhir itu ada social network atau jaringan yang dimiliki konsumen. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan indeksasi dari word of mouth berdasarkan data 4 variabel tersebut menurut Hasan 2009. Yang kedua ini ada teori cognitive response. Teori ini berasal dari penelitian yang dimulai pada tahun 1930-an tentang perubahan sikap. Perubahan sikap itu terkait dengan pembelajaran, persepsi, fungsi, dan konsistensi. Teori respon kognitif merupakan salah satu metode yang paling banyak digunakan untuk memeriksa proses kognitif konsumen tentang pesan iklan agar penilaian tanggapan kognitif mereka. Pikiran yang terjadi pada mereka ketika membaca, melihat, atau mendengar pesan yang dikomunikasikan. Nah, di sini ada tabel penelitian terdahulu, bisa di Nah, selanjutnya ada teori model hierarchy of effect. Model diperbolehkan oleh Levy dan Steiner pada tahun 1961. Model ini diciptakan untuk memperlihatkan proses atau langkah yang membuat pengiklan berambisi bahwa konsumen melalui proses pemilihan secara lebih jelas. Pada fase awal, awareness berasal dari ditingkatnya informasi tentang merek dan produk oleh konsumen, baik oleh usaha yang dilakukan oleh konsumen sendiri dalam aktivitasnya, baik sengaja maupun tidak sengaja mencari, ataupun oleh aktivitas proaktif pengelola produk atau merek untuk mengkomunikasikan produknya. Loyalty pada teori hierarchy of effect tidak sebatas aware terhadap produk, tetapi juga pelanggan perlu mengetahui knowledge dari produk. Artinya, perusahaan perlu membuat pelanggan mengetahui produk yang ditawarkan, mulai dari functional benefit sampai dengan emotional benefit yang akan diterimanya. Dengan mengetahui semua informasi atau knowledge mengenai produk, maka pelanggan akan merasa dihargai dan akan lebih menghargai produk tersebut maupun perusahaannya. Pada fase berikutnya, perusahaan perlu membuat pelanggan agar menjadi interest terhadap produk. Tahapan ini bertujuan untuk membuat pelanggan merasa tertarik dan berkeinginan kuat untuk menggunakan produk. Jadi bisa ada tabel gambar. Selanjutnya ada word of mouth sebagai bagian dari bauran komunikasi pemasaran. Word of mouth communication menjadi salah satu strategi yang sangat berpengaruh pada keputusan konsumen dalam menggunakan produk atau jasa. Nah, di sini ada pengertian word of mouth sendiri, didefinisikan sebagai komunikasi orang ke orang melalui ucapan, tulisan, atau komunikasi elektronik yang terkait dengan manfaat atau pengalaman pembelian atau pengguna produk atau jasa, menurut Kotler dan Keller 2009. Berkaitan dengan promosi word of mouth ini dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu volume dan konten. Volume menyangkut berapa intens promosi dijalankan, sedangkan konten menyangkut kekuatan isinya. Di antara keduanya ini, volume cenderung lebih penting. Semakin banyak telinga dan mulut yang berinteraksi mau mencoba merek dari perusahaan menjadi percaya, persepsi positif, dan akhirnya mencoba. Saluran word of mouth ini dapat berupa online maupun offline, mempunyai 3 karakteristik, yaitu ada kredibel, personal, dan tepat waktu, menurut Kotler dan Keller 2009. Nah, di sini ada menurut Kotler dalam Nugrani 2014
terdapat dua manfaat yang diperoleh dari komunikasi dari mulut ke mulut. Yaitu yang pertama itu ada komunikasi word bersifat lebih meyakinkan dengan kata-kata yang keluar dari mulut merupakan satunya promosi yang berasal dari konsumen oleh konsumen dan untuk konsumen. Dan yang kedua itu ada komunikasi word of mouth tidak memakan biaya yang mahal. Nah, ini ada indikator word of mouth menurut Dik Harjadi 2008 dari perspektif strategi dan fungsi komunikasi pemasaran. Word of mouth ini terdiri dari 3 level, yaitu talking, promoting, dan selling. Level ini konsumen membuat suatu komunikasi pemasaran yang membantu penjualan produk. Kemudian ada pengertian dari keputusan pembelian. Menurut Kotler 2005, keputusan pembelian adalah suatu tahap di mana konsumen telah memiliki dan siap untuk melakukan pembelian atau pertukaran antara uang dan janji untuk membayar dengan hak pemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa. Ada faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian menurut Kotler 2005. Yang pertama itu ada faktor budaya, memiliki pengaruh yang luas dan mendalam terhadap perilaku. Kedua itu ada faktor sosial, sebagai tambahan atas faktor budaya, perilaku seorang konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, seperti kelompok acuan, keluarga, serta peran dari status. Yang ketiga itu ada faktor pribadi, keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Yang keempat itu ada faktor psikologi. Secara psikologis, pilihan pembelian seorang dipengaruhi oleh bagaimana motivasi akan produk tersebut. Nah, ini ada proses keputusan pembelian. Menurut Morrison 2010 menjelaskan proses keputusan pembelian yang terdiri dari urutan. Yang pertama itu ada pengenalan masalah, dan yang kedua itu ada pencarian informasi, yang ketiga itu ada evaluasi alternatif, keempat ada keputusan pembelian, yang kelima itu ada perilaku sesudah evaluasi. Nah, di sini ada teori cognitive response, merupakan salah satu metode yang paling banyak digunakan untuk memeriksa proses kognitif konsumen tentang pesan dan penilaian tanggapan kognitif mereka. Pikiran yang terjadi pada mereka ketika membaca, melihat, dan mendengar pesan yang dikomunikasikan. Di sini ada variabel independen X. Variabel independen atau bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi dan timbul adanya perubahan terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian adalah word of mouth. Penulis ingin mengetahui bagaimana sebagai output sebab terhadap variabel dependen. Dan selanjutnya ada variabel dependen Y. Variabel dependen atau terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen, dan akibat adanya variabel independen, variabel dependen dan ada keputusan pembelian. Nah, jadi ada beberapa penelitian. Menurut penelitian itu X itu ada word of mouth dan Y-nya itu ada keputusan pembelian. Nah, selanjutnya ada hipotesis penelitian. Yang pertama itu ada pengaruh yang signifikan antara word of mouth terhadap sikap dalam keputusan pembelian produk kecantikan Scarlett. Kedua itu ada pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian produk Scarlett sehingga konsumen mempunyai sikap dalam mengambil keputusan untuk membeli produk tersebut. Yang ketiga itu ada hubungan yang signifikan antara word of mouth dengan keputusan pembelian produk yang ada. Dan yang keempat itu ada pengaruh yang signifikan antara word of mouth dengan keputusan produk secara rutin untuk kebutuhan pemakai dalam menggunakan produk tersebut. Nah, ketiga ini ada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian adalah survei dengan tipe penelitian explanatory. Menurut Kerlinger 1996 menyatakan bahwa penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Data metode ini memiliki dua metode dalam pengumpulan data, yakni ada data primer dan juga sekunder. Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah dengan data primer, yakni menggunakan kuesioner atau angket. Selanjutnya ada populasi dan sampel peneliti. Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya menurut Sugiono 2002.
Nanti juga tadi ada data instrumentasi, data primer, dan data sekunder. Contohnya ada instrumentasi penelitian. Adanya instrumen penelitian berguna sebagai alat dari penelitian yang akan digunakan penelitian agar mempermudah dalam menganalisa hasil pengumpulan data yang pada penelitian kali ini adalah kuesioner. Nah, selanjutnya apa operational konsep. Secara operasional, variabel perlu didefinisikan bertujuan untuk menjelaskan makna variabel penelitian itu menurut Singaribun 1986. Ini ada X, X itu ada word of mouth, komunikasi tentang produk dan jasa antara orang-orang yang dianggap independen dari perusahaan menyediakan produk atau jasa dalam medium yang dianggap independen dari perusahaan berupa percakapan atau hanya satu arah testimonial. Yang kedua itu keputusan pembelian produk itu masuk adalah yaitu suatu tahap di mana konsumen telah memiliki dan siap untuk melakukan pembelian untuk pertukaran antara uang dan janji untuk membayar dengan hak kepemilikan untuk penggunaan suatu barang atau jasa. Selanjutnya ada validitas. Bisa dilihat validitasnya. Ini ada teknik pengumpulan data dalam pengumpulan data menggunakan metode angket atau questionnaire. Angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain bersedia memberikan respon. Nah, ini ada teknik analisis data. Nah, ini telah statistika menyatakan bahwa untuk menganalisis pola hubungan kausal antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengetahuan langsung dan tidak langsung secara serempak atau mandiri. Nah, ini ada beberapa penyebab terhadap sebuah variabel akibat, maka pola yang tepat adalah model analisis jalur atau path analysis yang dikembangkan oleh Sewell, Fried. Nah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.